Halo traders, kita kembali lagi di segmen VBS Weekly Sentiment untuk sektor komoditi bersama saya Joko Praitno. Untuk pekan ini rupanya tren negatif masih akrab pada pergerakan harga minyak mentah dan juga pergerakan emas. Kuatnya tekanan dari sisi fundamental berupa beberapa data fundamental yang dirilis untuk pekan ini rupanya menekan cukup signifikan bagi pergerakan harga minyak mentah dan juga emas. Mari kita lihat beberapa faktor fundamental apa saja yang mengaruhi pergerakan kedua komoditi tersebut. Untuk fundamental positif, rupanya cukup sedikit dirilis atau ada pada pasar untuk pekan ini. Yang pertama datang dari indeks manufaktur Amerika Serikat yang kemarin dinyatakan mengalami kenaikan sebesar 13 poin atau menjadi 22,3 poin untuk bulan Agustus yang lalu. Kenaikan data fundamental tersebut rupanya tidak cukup dapat mendorong pergerakan harga minyak mentah, di mana dalam beberapa bulan sebelumnya kenaikan data indeks manufaktur sempat memberikan dorongan yang cukup masif terhadap pergerakan harga minyak mentah seiring dengan adanya spekulasi bahwa kenaikan permintaan akibat naiknya data tersebut akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Lalu berlanjut ke data fundamental selanjutnya, kembali mengenai data manufaktur, di mana akhir pekan lalu data manufaktur China untuk bulan Agustus dilaporkan mengalami kenaikan tipis sebesar 1,1 poin menjadi 51,2 poin untuk bulan Agustus yang lalu. Sama seperti data manufaktur Amerika Serikat, kenaikan dari data manufaktur China rupanya tidak cukup kuat mendorong pergerakan harga minyak mentah yang sampai dengan hari ini rupanya masih bergerak pada tren bearish-nya. Sedangkan untuk data fundamental yang negatif, rupanya lebih banyak dibandingkan data fundamental yang positif. Untuk data fundamental negatif yang pertama, kembali datang dari Amerika Serikat setelah kemarin data kepercayaan konsumen Amerika Serikat untuk bulan Agustus yang lalu dilaporkan mengalami penurunan sebesar 2,1 poin menjadi 79,7 poin. Turunnya data tersebut semakin memberikan sebuah tekanan bagi sisi data konsumen di Amerika Serikat untuk bulan Agustus yang lalu, setelah sebelumnya data konsumen yang dilaporkan terkait dengan data pengeluaran konsumen dan juga data pendapatan konsumen rupanya dilaporkan mengalami pergerakan negatif sepanjang bulan Agustus yang lalu. Sedangkan data fundamental negatif selanjutnya masih terkait dengan adanya kondisi ataupun kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga negara-negara Timur Tengah mengenai kebijakan nuklir yang ada di kawasan tersebut. Kemarin Amerika Serikat melalui pernyataan dari Presiden Barack Obama rupanya menyatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan pihaknya akan bertemu dengan perwakilan Iran terkait dengan sebuah rencana mengenai adanya sebuah kesepakatan atau sebuah kontrol terhadap kebijakan nuklir di kawasan Timur Tengah dalam jangka panjang. Kebijakan tersebut rupanya semakin memberikan sebuah tekanan bagi sisi atau tren pergerakan harga minyak mentah, mengingat dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan akan memberikan sebuah kondisi yang kondusif di kawasan Timur Tengah, mengingat sebelumnya kawasan tersebut cukup digoncang oleh adanya kekhawatiran mengenai pemberlakuan senjata kimia dan juga senjata nuklir yang akan diluncurkan oleh beberapa negara seperti Iran dan juga Suriah. Lanjut mengenai data fundamental negatif, mengenai kebijakan moneter Fed rupanya memberikan sebuah kondisi ketidakpastian di pasar, mengingat dalam beberapa hari terakhir banyak anggota Fed menyatakan bahwa kebijakan moneter yang salah satunya di mana kebijakan suku bunga rupanya harus dilakukan evaluasi, mengingat suku bunga acuan Fed yang ada pada saat ini masih memungkinkan adanya kenaikan dalam beberapa bulan ke depan. Keputusan mengenai kebijakan tersebut rupanya akan menunggu rapat Fed yang akan dilangsungkan pada bulan Oktober mendatang, mengingat bukan hanya mengenai kebijakan suku bunga acuan saja, namun mengenai kepastian tapering yang masih belum memberikan sebuah kondisi yang pasti di pasar maupun kondisi moneter di Amerika Serikat untuk saat ini. Setelah kita melihat mengenai data-data fundamental, sekarang kita beralih pada kondisi teknikal. Seperti tadi saya sebutkan bahwa kondisi pergerakan harga minyak mentah sampai dengan hari ini rupanya masih bergerak
bearish. Seperti pada hari ini, harga minyak mentah dilaporkan bergerak pada kisaran sempit antara level 102 sampai dengan 103 dolar per barrel. Tren negatif rupanya terus berlanjut, di mana pergerakan negatif minyak mentah telah terjadi dalam 2 pekan terakhir dan diprediksi akan masih bergerak negatif dalam beberapa hari ke depan, setelah beberapa indikator teknikal juga masih bergerak negatif seperti relative strength index yang masih berkisar antara level 20 sampai dengan 40. Oleh karena itu, proyeksi terhadap pergerakan harga minyak mentah untuk akhir pekan ini diperkirakan akan berkisar antara level 103 sampai dengan 105 dolar per barrel. Sedangkan untuk kondisi emas, kondisinya hampir sama seperti pergerakan harga minyak mentah. Harga emas pada hari ini diperdagangkan pada kisaran level antara 1.300 sampai dengan 1.320 dolar per troy ounce. Harga emas pada hari ini rupanya sedikit lebih baik, mengingat kemarin harga emas sempat menyentuh level 1.290 dolar per troy ounce yang merupakan level terendahnya dalam 3 pekan terakhir. Oleh karena itu, proyeksi terhadap harga emas rupanya diperkirakan akan masih bergerak antara kisaran 1.300 sampai dengan 1.320 dolar per troy ounce sampai dengan akhir pekan ini. Untuk tabel sentimen pergerakan harga minyak mentah, kondisi bearish diperkirakan akan masih akrab pada sisi fundamental dan juga teknikal, meskipun tidak terlalu signifikan pada pekan lalu. Oleh karena itu, tanda X rupanya masih akan bertahan pada kotak nomor 1, di mana tekanan pada sisi fundamental dan juga teknikal tidak terlalu besar dibandingkan kondisi pada pekan lalu. Sedangkan pada sisi tabel sentimen emas, kondisinya lebih baik dibandingkan harga minyak mentah. Setelah tanda X diperkirakan akan cukup mengalami kondisi yang positif meskipun tidak terlalu signifikan pada sisi bullish untuk fundamental dan juga sisi teknikal. Kisaran sempit bagi pergerakan harga emas juga masih akan terjadi, mengingat kuatnya tarik-menarik antara sentimen positif dan juga sentimen negatif baik pada sisi teknikal maupun fundamental. Bagi para investor, rupanya wajib waspada, mengingat dalam beberapa hari ke depan masih ada beberapa data ekonomi yang cukup signifikan mempengaruhi pasar, seperti data penjualan rumah baru di Amerika Serikat untuk bulan Agustus dan juga data klaim pengangguran Amerika Serikat untuk pekan lalu. Baik pemirsa, demikian tadi proyeksi dan juga prediksi mengenai harga minyak mentah dan juga emas untuk pekan ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Selamat berinvestasi dan salam Fibis.